Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bunda Zio. Di video kali ini saya mau buat lapis kanji pandan gula merah. Nah, perpaduan dari rasa pandan dan gula merahnya ini enak banget ya, wangi. Tekstur dari kuenya pun lembut, lentur, kenyal. Cara buatnya mudah, tinggal diaduk-aduk aja ya. Nah, kalau teman-teman penasaran pengen tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa aja, tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari saya. Kalau udah, terima kasih banyak. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara membuatnya. Nah, yang pertama saya akan masak larutan santan gula merahnya dulu. Masukkan 220 gram gula merah. Sebelumnya udah saya sisir halus ya supaya lebih mudah larut. Untuk gula merahnya saya pakai yang seperti ini, sekitar 5 buah. Lalu saya tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir atau setara dengan 30 gram, setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, 650 ml santan kekentalan sedang. Nah, ini dimasak ya dengan api sedang hingga mendidih dan semua gulanya larut. Sambil diaduk terus agar nggak pecah santan. Ini wajib ya dimasak hingga mendidih supaya nanti kuenya nggak gampang basi. Apalagi buat yang untuk jualan ya. Nah, kalau udah mendidih seperti ini tandanya udah mateng. Matikan api kompor lalu angkat. Biarkan hingga dingin ya baru digunakan. Jadi ini disisihkan dulu. Sekarang saya mau masak larutan santan untuk lapisan putih dan hijau ya. Masukkan 325 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, 1300 ml santan kekentalan sedang, 1 lembar daun pandan. Nah, ini sama ya, dimasak hingga mendidih dan semua gulanya larut. Sambil diaduk terus agar nggak pecah santan. Kalau udah mendidih, matikan api kompor, biarkan ya hingga dingin baru digunakan. Dan ini dibagi menjadi 2 bagian sama rata ya, seperti ini. Nah, lanjut saya akan buat untuk adonan yang gula merah. Masukkan 180 gram tepung tapioka, 90 gram tepung beras. Lalu masukkan larutan santan gula merah yang udah dingin, dituang semua. Kemudian ini diaduk ya hingga tercampur rata sampai adonannya mulus dan licin. Kalau udah tercampur rata disaring untuk memastikan ya udah nggak ada tepung lagi yang bergerindil. Dan ini disisihkan dulu. Lanjut saya akan buat adonan untuk yang pandan. Masukkan 180 gram tepung tapioka sama ya, 90 gram tepung beras, 700 ml santan yang udah dibagi sebelumnya. Jadi setelah dimasak santannya ini bertambah ya volumenya karena udah dimasak bersama gula pasir. 40 ml jus pandan, ini saya dapat dari 7 lembar daun pandan yang di blender ya dengan air. Aduk hingga tercampur rata sampai adonannya mulus dan licin. Nah, kalau dirasa warnanya kurang terang, kurang hijau, boleh tambahkan pewarna makanan. Di sini saya tambahkan warna hijau muda. Sesuai selera ya, diaduk hingga tercampur rata. Kemudian disaring juga, supaya nanti adonannya nggak ada yang bergerindil. Dan ini disisihkan dulu. Terakhir saya akan buat adonan untuk lapisan yang putih. Masukkan 180 gram tepung tapioka, 90 gram tepung beras, 700 ml santan yang udah dingin. Jadi ini sisa 1 bagian yang tadi ya. Ini diaduk hingga tercampur rata sampai adonannya mulus dan licin. Dan untuk adonan yang putih ini akan saya tambahkan pewarna putih bubuk seperti ini. Jangan terlalu banyak, pakai 1/4 sendok teh aja. Nah, seperti ini. Kemudian larutkan menggunakan air panas. Jangan pakai air dingin ya atau adonan, karena kalau pakai air dingin dia agak susah larut, masih ada bergerindil gitu. Jadi kalau pakai air panas, insya Allah dia mudah larut.
Nah, kalau udah, tuang ke dalam adonan. Nah, yang nggak punya pewarna putih bubuk, ini boleh di skip ya. Kemudian lanjut diaduk kembali hingga tercampur rata. Jangan lupa disaring. Dan ketiga adonannya ini siap untuk dikukus. Untuk loyangnya di sini saya gunakan ukuran 20 x 20 tinggi 7 cm. Olesi dengan minyak goreng ya secara merata sampai ke dinding loyang. Nah, untuk yang pertama, lapisan yang pertama, tuang adonan yang gula merah sebanyak 150 ml. Sebelumnya saya sudah panaskan kelakat kukusan, ini airnya udah mendidih. Lalu masukkan loyang berisi adonan. Dikukus selama 5 menit atau sampai lapisannya set. Gunakan api sedang aja ya, jangan besar, supaya nanti lapisannya nggak bergelombang. Untuk yang menggunakan panci biasa, tutupnya dialasi dengan kain atau serbet bersih agar uap air tidak menetes di permukaan adonan. Setelah 5 menit buka tutup kukusan. Nah, ini lapisan yang pertama udah set ya, udah mateng. Untuk memastikan boleh lakukan tes sentuh. Jika udah tidak lengket lagi di sendok, tandanya udah mateng, udah siap dituang adonan berikutnya. Nah, ini dituang lagi ya adonan gula merahnya sebanyak 150 ml. Kalau ada buih-buih di atasnya, pecahkan menggunakan sendok supaya nanti hasil lapisnya mulus ya. Dan ini dikukus lagi selama 5 menit atau sampai lapisannya set. Jadi satu adonan, satu warna dibagi menjadi 6 bagian ya sama rata. Per lapisnya sebanyak 150 ml, ada 6 lapis. Kalau udah selesai yang gula merah, lanjut tuang adonan yang putih. Sama ya takarannya 150 ml, sebanyak 6 lapis. Nah, kalau adonan yang putihnya juga udah selesai, lanjut tuang adonan yang pandan ya. Sama takarannya 150 ml, ada 6 lapis. Nah, untuk lapisan yang terakhir yang warna hijau, ini dikukus lebih lama ya, selama 30 menit, supaya kuenya ini benar-benar matang sempurna. Setelah 30 menit buka tutup kukusan. Nah, ini lapis kanji pandan gula merahnya udah mateng. Matikan api kompor lalu angkat dan keluarkan dari kukusan. Biarkan kuenya hingga benar-benar dingin ya, baru dikeluarkan dari loyang. Karena kalau masih panas masih rawan hancur. Nah, setelah dingin, ini udah boleh dikeluarkan dari loyang ya. Sebelumnya bantu sisir dulu menggunakan spatula seperti ini supaya mengeluarkannya lebih mudah. Nah, kalau udah, lapisi dengan plastik ya, seperti ini. Kemudian dibalik. Sekarang potong-potong kue sesuai selera. Di sini saya potong menjadi 3 bagian besar dulu. Nah, ini saya ambil dulu ya. Saya mau lihatkan bagian dalamnya. Tiap lapisannya rapi. Warnanya bagus ya. Kuenya juga lembut, lentur. Kelihatan ya, kenyal. Selanjutnya potong-potong lagi jadi bagian kecil. Nah, untuk satu potongan besar ini bisa dapat sekitar 10-11 potong ya. Jadi disesuaikan lagi untuk ketebalan yang diinginkan. Nah, kalau untuk dijual atau isian snack box, bisa dikemas menggunakan plastik OPP ya, seperti ini. Di sini saya pakai yang lembaran ukuran 8 x 18 cm. Nah, tinggal direkatkan aja. Dan supaya lebih cantik dan menarik lagi, boleh tambahkan stiker ucapan. Nah, jadi hasilnya tambah cantik ya.
Ini dia lapis kanji pandan, gula merahnya udah jadi. Udah beberapa yang saya potong dan kemas ya. Hasilnya cantik banget. Nah, untuk satu loyang ini bisa dapat sekitar 30-33 potong ya. Tapi tergantung lagi dengan ketebalan potongan. Nah, ini saya ambil satu. Teman-teman bisa lihat hasil tiap lapisannya rapi ya. Warnanya juga bagus. Nah, teksturnya udah berasa. Kalau kuenya ini lembut banget ya. Kenyal. Akan saya lepaskan per lapis. Nah, dari tarikan lapisannya udah kelihatan ya. Kalau kuenya ini lembut banget. Sekarang saya mau cobain. Bismillah. Rasanya enak banget. Kuenya ini lembut, kenyal, manisnya juga pas. Mantep. Wangi pandannya juga berasa. Ini cocok banget nih buat ide jualan atau isian snack box. Cara buatnya juga mudah ya, tinggal diaduk aja. Cuma waktu mengukusnya aja lumayan lama. Tapi terbayarkan ya dengan hasilnya yang enak, cantik juga. Nah, ini kenyal banget ya. Wangi gula merahnya juga berasa. Pokoknya ini enak banget. Teman-teman di rumah wajib cobain ya. Gimana? Gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini hingga selesai. Terima kasih juga buat yang udah subscribe. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba.